merupakan tanaman yang bernilai ekonomis tinggi. Nilai ekonomis karet terletak pada kemampuannya menghasilkan lateks. Lateks dapat diolah menjadi lembaran karet, bongkahan, atau karet remah yang merupakan bahan baku industri karet. Bibit merupakan kunci penting dalam budidaya tanaman karet. Pelaksanaan okulasi sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan okulasi. Tingkat keberhasilan okulasi juga merupakan salah satu faktor terpenting dalam rangkaian kegiatan pembibitan karet. Berikut ini langkah-langkah pembibitan okulasi tanaman karet. Pertama, pemilihan batang bawah. Selanjutnya, pemilihan batang yang atas atau sebagai entres atau mata tunas. Lalu pembuatan jendela okulasi dan pembuatan perisai mata okulasi. Setelah itu dilakukan penempelan perisai mata okulasi. Setelah perisai mata okulasi siap, jendela okulasi dibuka dan perisai diselipkan di bawah bibir jendela dan dijepit dengan ujung ibu jari untuk memudahkan pembalutan. Pembalutan dilakukan dengan menggunakan tali plastik selebar 1,5 sampai 2 cm, tebal 0,06 mm dan panjang sesuai dengan batang semaian. Kemudian pemeriksaan hasil okulasi setelah okulasi berumur 2-3 minggu. Balutan okulasi dibuka untuk melihat keberhasilan proses okulasi. Okulasi berhasil ketika mata tunas masih segar dan berwarna hijau. Untuk okulasi yang diperkirakan gagal, akan dilakukan pengerikan di tepi perisai. Jika sudah coklat, maka dinyatakan gagal. Setelah pemeriksaan dilakukan penyerongan. Menyerong merupakan memotong batang bawah di atas pertautan okulasi untuk memacu pertumbuhan tunas di perisai mata okulasi. Potongan dilakukan miring membentuk sudut kurang dari 30 derajat dengan arah kemiringan bagian atas di sisi yang terdapat jendela atau bekas okulasinya. Hal ini untuk meminimalisir air hujan yang mengenai bekas okulasi sehingga menimbulkan serangan cendawan. Bekas serong diolesi dengan lilin untuk mengurangi transpirasi dan sterilisasi dari serangan cendawan. Kemudian dilakukan pendongkelan atau pembongkaran bibit karet, lalu dilakukan pembersihan akar dengan memotong akar tunggang dan sisakan akar tunggang sepanjang 20 cm. Stam yang telah siap untuk ditanam dimasukkan ke dalam polybag yang sudah terisi media tanam ukuran yang disarankan polybag 15x35 cm atau 18x40 cm. Lalu menunggu untuk dipindahkan ke lahan yang sudah disediakan. Bahan tanam yang akan digunakan dalam bentuk polybag dengan kriteria bibit mencapai stadia 1-2 payung atau 20-40 cm. Memiliki internode lebih besar dari 20 cm dan diameter tunas lebih besar dari 4 cm, bebas hama penyakit dan umur 2-4 bulan. Kelebihan utama PB260 terletak pada tingkat produktivitas tanaman dalam menghasilkan getah karet. Bahkan dari penelitian disimpulkan bahwa produksi getah karet oleh klon ini termasuk yang paling tinggi di antara semua klon yang ada sekarang. Getah tersebut berpotensi bisa dideres ketika tanaman memiliki usia rata-rata 6 tahun dan didukung pertumbuhannya yang sangat cepat. Kelemahan klon PB260. Jika semua PT atau petani menggunakan pembibitan klon PB260, maka tanaman karet sangat rentan mengalami serangan hama. Penanaman dengan klon PB260 yang telah diterapkan petani memiliki produksi yang lebih rendah dibanding produksi di perusahaan. Hal ini disebabkan kondisi faktor teknis di tingkat petani sangat berbeda tergantung latar belakang masing-masing petani. Klon PB260 memiliki sifat pertumbuhan awal yang sempurna, kandungan struktur tajuk seimbang, serta jarak pertumbuhan per payung sangat jauh. Sekian pemaparan saya tentang pembibitan okulasi tanaman karet klon PB260.